Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenali nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal share ke teman-teman tentang bocoran soal UTBK SNBT tahun 2024 gelombang 1. Namun buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe sekarang ya channel YouTube-nya dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate ketika aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah oke guys, sebelum itu aku di sini pengen ngasih tahu ya, kalau sebenarnya bocoran soal UTBK SNBT tahun 2024 itu nggak ada sama sekali ya. Ya kalau semisal memang ada, berarti itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang membocorkan soal-soalnya gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia itu tidak mematuhi peraturan UTBK SNBT dan seharusnya orang itu didiskualifikasi. Tapi kalau semisal cuma materi-materi yang keluar dari orang-orang yang pernah ikut UTBK SNBT di gelombang-gelombang sebelumnya, yaitu memang mungkin wajar aja mereka bisa kasih tahu materinya ini gitu ya. Jadi kalau misal memang soalnya plek ketiplek dan itu memang dia yang ikut UTBK SNBT yang ikut nyebarin soal-soal itu, berarti otomatis dia harus didiskualifikasi. Kalau sekedar sharing tadi materinya yang keluar seperti ini, kayak gini itu ya mungkin hal yang wajar ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, jangan sampai teman-teman melakukan hal yang seperti ini. Karena kalau teman-teman melakukan hal seperti ini, takutnya nanti pada saat kuliah teman-teman bakal kebiasaan nih sampai teman-teman lulus sampai teman-teman lulus dan teman-teman kerja ya nanti bakal kayak gitu terus. Terus yang di video kali ini emang bocoran soal atau enggak? Ya jelas enggak, tapi memang soal-soal yang hampir mirip dengan soal-soal UTBK SNBT yang keluar dari spill teman-teman bahwa itu tuh materinya seperti itu. Jadi intinya materi atau tipe soal yang keluar itu kurang lebih sama kayak yang bakal aku buat. Ya mungkin meskipun ada yang beberapa berbeda karena aku nggak tahu sama persisnya tuh kayak gimana. Jadi yang penting kita latihan aja berdasarkan di soal-soal yang udah ada. Nah oke, jadi kalau gitu kita langsung aja bahas tentang soal UTBK SNBT tahun 2024 berdasarkan hasil review dari teman-teman kalian yang ada di X atau Twitter. Nah, jadi untuk soal lengkapnya teman-teman bisa download di sini. Di sini ada soal-soalnya, ada sekitar 32 soal literasi bahasa Inggris plus PM dan juga PK, dan juga udah ada pembahasannya, udah ada kunci jawabannya. Jadi teman-teman bisa baca-baca di situ. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti teman-teman tonton video ini sampai akhir karena aku bakal jelasin soal yang PM dan juga PK-nya. Untuk soal yang literasi bahasa Inggris di sana udah ada kunci jawabannya, jadi teman-teman tinggal baca-baca aja di sana. Oke, kita langsung aja masuk ke soal dan juga pembahasannya. Oke guys, di sini aku bakal bahas tentang soal-soal UTBK SNBT tahun 2024. Nah, tapi seperti yang telah aku jelasin tadi ya, di sini itu bukan soal asli UTBK tahun 2024 ya. Melainkan ini tuh merupakan soal-soal yang mungkin hampir mirip seperti UTBK tahun 2024, materi-materinya berdasarkan spill dari teman-teman yang ada di X atau Twitter. Nah, jadi di sini itu ada sekitar 32 soal gitu ya, 32 soal literasi bahasa Inggris dan juga PM dan juga PK gitu. Jadi teman-teman nanti yang pengen belajar pakai PDF-nya udah aku kasih tahu linknya ya teman-teman di awal tadi, dan teman-teman bisa langsung download aja di sana gitu. Nah, di sini udah ada yang namanya soal dan juga pembahasannya seperti ini. Jadi jangan khawatir ya. Nah, untuk yang literasi bahasa Inggris ini memang aku sengaja gak kasih pembahasan yang panjang-panjang karena semuanya itu udah ada di teksnya ini masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa langsung ngerti jawabannya kalau teman-teman paham dengan isi teksnya kayak gitu. Jadi di sini aku langsung kasih warna kuning-kuning kayak gini aja biar teman-teman nanti tahu oh ternyata jawabannya tuh C karena di teksnya seperti ini kayak gitu. Dan di literasi bahasa Inggris ini juga berdasarkan yang aku baca-baca lewat Twitter atau X itu kebanyakan memang udah berada di dalam bacaan itu sendiri gitu jawabannya. Jadi di sini aku sediakan soal-soalnya seperti itu gitu ya. Dan terus kemudian di untuk literasi bahasa Inggris ini juga ada yang kayak semacam sinonim kayak gitu, kayak yang ini ya. Nah, itu tuh maksudnya apa? Broke into gitu ya. Terus kemudian ada juga yang seperti ini ya. The underline word is close in meaning to gitu. Ini kan sama aja kayak sinonimnya apa gitu ya. Terus kemudian ada juga mana nih? Ini juga ya. The underline word may be replaced by very bla bla bla. Nah, ini kan sama saja kayak very small gitu. Yang ini. Gitu ya.
Jadi teman-teman bisa coba-coba untuk latihan-latihan pakai soal-soal yang ini. Kalau mungkin nanti hampir mirip yang keluar kayak gini, ataupun ada kosakata yang sama, kan bisa teman-teman gunain untuk belajar gitu ya. Nah, terus di sini aku juga bakal bahas tentang yang PK dan PM, tapi lebih fokusnya ke yang PK sama PM ya, karena untuk yang literasi bahasa Inggris kan tadi udah aku jelasin bahwa itu tuh udah ada di bacaannya semua, dan kayak semacam sinonim gitu-gitu kan, teman-teman bisa cari di kamus, atau teman-teman bisa masukin ke vocabulary teman-teman untuk teman-teman hafalin gitu. Nah, kalau untuk yang PK dan PM ini kan teman-teman harus latihan, sering-sering latihan biar teman-teman tahu gitu kan. Nah, jadi di sini aku bakal fokusnya ke PK sama PM. Nah, PK sama PM ini untuk yang literasi bahasa Inggris 20 soal ya. Terus PK sama PM ini ada sekitar berapa nih? 11, 12 ya, 12 soal gitu. Dan ini pun udah aku coba samain dengan bocoran-bocoran atau spill dari teman-teman kalian yang ada di X atau Twitter tadi. Oke, di sini bakal kita coba ini ya, bahas gitu kayak gimana bentukan soalnya. Itu teman-teman. Oke, nah di sini ya. Oke, kita bakal bahas. Nah, yang pertama di sini aku ngasih soal untuk urutan bilangan terkecil ke terbesar, karena ada juga yang bilang bahwa untuk spill materi PK atau PM itu yang keluar adalah ngurutin bilangan terkecil ke terbesar gitu. Jadi di sini aku kasih satu soal kayak gini. Terus kemudian ada juga yang bilang soal kayak gini ya. Kata-kata sekolah ini bisa dijadiin berapa kata gitu. Itu tuh ada yang mirip kayak gitu juga. Terus kemudian ada soal ini keluar. Terus ada juga soal yang seperti ini. Yang kayak diskon-diskon gitu. Terus kemudian ada juga ini aku kasih soal premi, tapi ini masih gampang banget sih ya soalnya. Terus kemudian ada juga soal yang ngitung Google AdSense gitu ya. Berapa sih kira-kira bayaran dari channel YouTube ini gitu. Ada yang bilang kayak gitu ya. Di sini aku buatin soal kayak gitu. Terus kemudian ini ada statistik yang dasar banget. Ini cuma rata-rata. Ini yang paling gampang, ini yang atas, yang bawah ini lumayan. Ya lumayan gampang juga sebenarnya sih. Terus kemudian yang bawah ini aku kasih apa namanya nilai ekstrem gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba baca-baca lebih lanjut. Terus di sini ada campuran logaritma sama barisan dan deret gitu ya, materi itu katanya ada yang muncul logaritma ataupun barisan deret gitu ya. Itu ada yang muncul gitu katanya. Terus logaritma katanya ada yang iya ada yang enggak gitu. Jadi aku tambahin di sini. Terus kemudian fungsi komposisi katanya ada yang muncul gitu juga. Aku udah tambahin juga. Terus yang terakhir ini flowchart ya. Ini udah dijawab sama teman-teman kalian di X dan aku udah koreksi jawabannya benar. Dan sebenarnya ini itu flowchart bakal teman-teman gunain pada saat kuliah nanti ya. Teman-teman pasti bakal ada di skripsi teman-teman ya. Itu bakal ada yang atau tugas akhir ya, itu bakal ada yang namanya flowchart, apalagi untuk yang penelitian kuantitatif yang menandakan alur penelitian teman-teman tuh nanti kayak gimana gitu. Jadi nggak sekedar input X sama dengan bla 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 kayak gini, nggak gitu. Jadi kayak teman-teman jelasin alur penelitian tapi pakai flowchart gitu. Biasanya seperti itu. Kalau aku sih ada untuk flowchartnya gitu ya, atau diagram alir kayak gitu ya. Ya, jadi teman-teman sambil belajar lah ya nanti kalau skripsi buatnya kayak gimana gitu. Oke, langsung aja yang pertama di sini kita bakal bahas soal nomor satu ya, urutan bilangan terkecil ke terbesar ya. Nah, di sini itu sebenarnya bilangannya sama teman-teman ya. Itu ada 5 pangkat 2222, 4 pangkat 5555, 3 pangkat 4444 dan 2 pangkat 7777. Nah, ini sebenarnya sama tapi di otak dibolak-balik aja urutannya kayak gitu. Karena kan di sini disuruh ngurutin yang terbesar ke terkecil ke terbesar yang paling benar gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh gampang banget teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, 5 pangkat 2222, terus 4 pangkat 5555, 3 pangkat 4444 dan 2 pangkat 7777. Nah, kalau semisal kita perhatiin lagi nih, ternyata ini tuh punya pola yang sama, yaitu seperti ini. 5 pangkat 2 dikali 1111. Itu kan hasilnya sama nih. Jadi 5 pangkat 2222. Nah, teman-teman ingat kan ya, sifat eksponen gitu ketika ada apa namanya bilangan yang di pangkatnya itu dikali, itu berarti nanti tinggal dikaliin aja gitu.
Nah, kalau misal pangkatnya itu 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 berarti nanti 5 pangkat 2 ditambah 2 gitu kan. Teman-teman ingat kan? Nah, jadi ini tinggal dikeluarin aja berapa kali berapa yang hasilnya itu sama gitu ya di sini ya. Nah, ternyata ini tuh ketemu hasilnya sama yaitu 111 ini. Nah, kita keluarin gitu ya yang hasilnya sama gitu. Yang ternyata ada angka yang sama gitu yaitu 1111. Nah, si 1111 ini ya, kita nggak usah anggap nih si 1111 ini pangkat 11 ini karena dia kan sama. Nah, jadi kita tinggal ngitung pangkatnya yang ini aja. 2 pangkat 5, terus 4 pangkat 5, 3 pangkat 4 sama 2 pangkat 7. Nah, ini tinggal kita hitung gitu. Karena kalau kita keluarin ya hasilnya ini gitu untuk pangkatnya yang sama tadi. Nah, jadi untuk 5 pangkat 2 itu 25 ya, 25, terus 4 pangkat 5 itu 1024, 3 pangkat 4 itu 81, 2 pangkat 7 itu 128. Jadi kalau diurutin dari yang terkecil ke terbesar itu 5 pangkat 2, ini ya 25, terus kemudian 81, 3 pangkat 4 ini, terus kemudian 2 pangkat 7 ya, 128 dan 4 pangkat 5 atau 4 pangkat 5 tadi ya, 1024. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah jawaban yang D. Gitu, teman-teman. Gini. Nah, teman-teman udah paham ya? Ini gampang banget, tinggal dikeluarin aja ya. Untuk nilai yang sama itu ternyata 1111. Jadi coret nih, nggak usah diperhatiin, cuma diperhatiin angka yang di depannya aja. Gitu. Nah, gampang ya. Jawaban yang paling benar itu D. Terus kemudian selanjutnya ini ada yang katanya keluar soal ini gitu ya. Jika huruf S selalu berada di urutan pertama, H berada di urutan terakhir, dan K serta O selalu berdampingan, maka ada berapa kali kemungkinan dapat terbentuk sebuah kata dari kata sekolah. Nah, ini aku tunjukin menggunakan permutasi ya. Kayak gitu. Atau faktorial gitulah gampangnya kayak gitu ya. Nah, di sini itu karena sekolah berarti S-nya ini kita nggak anggap ya karena dia selalu di depan. Terus hanya selalu di akhir juga kita nggak anggap karena selalu di akhir ya. Karena kan nggak bisa diotak-atik nih, nggak bisa dibentuk kemana-mana gitu kan. Nah, terus antara O dan K itu dia selalu berdampingan. Jadi kemungkinan kalau dia selalu berdampingan ini ya, K dan O atau O dan K kalau selalu berdampingan berarti dia ada dua kemungkinan nih, yaitu nanti bisa K dan O bentuknya, bisa O sama K kayak gini urutannya ya, bisa Ko atau Ok gitu ya. Nah, kayak gitu paham ya? Atau dua permutasi atau dua faktorial, 2 kali 1 sama dengan 2. Ada dua kemungkinan. Nah, di sini kita misalkan nih si KO itu adalah P gitu ya. Jelek banget nih lingkarannya. Terus kemudian OK itu Li gitu ya. Nah, maka banyaknya kita dapat membentuk sebuah kata itu untuk yang P, untuk yang P nih ya, untuk yang P, untuk yang kata-kata ko itu kan berarti tinggal E terus sama ini KO ya, KO ini jadi satu, terus L sama A ya, jadi dia ada 4 huruf yang bisa diotak-atik, 4 buah gitu yang bisa diotak-atik ya, E, KO, L, dan A yang bisa diubah-ubah, jadi 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Sedangkan untuk yang Ki atau OK berarti kan sama nih, E terus kemudian KO ini ya, ini diganti OK diganti OK, terus L sama A, berarti ada 4 buah juga nih, jadi 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi totalnya ada berapa? Ada 24 tambah 24, ada 48 kata yang dapat dibentuk kayak gitu. Tuh ya guys ya, jadi paham ya teman-teman ya, kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya soal nomor 3. 10 dikurangi 5P dibagi akar 25 sama dengan 6. Maka nilai P adalah, nah ini gampang banget, super gampang banget sih. Nah, terus jawabannya tuh kayak gini. Teman-teman tinggal pindah ruas aja ini ke sini gitu ya. Jadi min 5P dibagi 5 sama dengan 6 min 10 ya. Ini kan min 5P bagi 5 sama dengan min P ya. Karena kan 5 ini coret ya. 5 ini sama 5 ini dicoret ya, hasilnya min P sama dengan 6 dikurangi 10 sama dengan min 4. Berarti P-nya sama min P sama dengan min 4. Berarti P-nya sama dengan 4. Udah benar. Udah itu aja, gampang ya guys ya. Terus lanjut, sebuah toko memberikan diskon untuk sebuah baju sebesar 20%. Harga baju tersebut setelah diskon menjadi 240.000. Berapa harga baju sebelum diskon? Yang ditanyain adalah sebelum diskon. Nah, jadi harga baju yang dibayarkan itu hanya
80% ya, berarti karena diskonnya 20% ya. 100 dikurangi 20 sama dengan 80%. Karena diskon 20% ya. Jadi harga baju yang dibayarkan 240.000 ini cuma 80% dari harga baju keseluruhan harga baju aslinya gitu. Jadi secara gampangnya 80% dikali dengan 240 dikali dengan harga baju itu sama dengan 240 gitu ya. Jadi 80 per 100 kali harga baju atau baju sama dengan 240.000 gitu ya. Jadi harga bajunya sama dengan 240 dikali 100 dibagi 80 ya, hasilnya 300.000 gitu. Paham ya? Ini tinggal pindah ruas aja, gampang. Yang bagi jadi kali, yang kali jadi bagi gitu ya. Hasilnya 300.000 guys. Oke. Terus lanjut. Ini Andi dan Biri merupakan peserta asuransi dengan besar premi yang sama ya. Kata kuncinya besar premi yang sama antara Andi dan Biri. Jika ia membayar premi gaji Andi sebesar 7 juta dipotong 3%-nya. Terus kemudian gaji Beri dipotong 5%-nya. Maka gaji Beri adalah titik. Yang dicari adalah gaji Beri. Nah, di sini yang diketahui kan gajinya si Andi nih 7 juta dipotong premi itu 3% gitu ya. Jadi besar preminya itu adalah 7 juta dikali 3%-nya. Yaitu ini. Premi Andi itu 7 juta dikali 3 per 100 sama dengan 210.000 gitu. Terus yang perlu kita ketahui di sini adalah premi Andi dan Beri itu sama gitu. Di sini ya premi Beri sama seperti Andi. Nah, itu dia sama yaitu 210.000. Jadi otomatis premi Beri itu sama dengan, ini kurang sama dengan ya, sama dengan gaji Beri dikali 5 per 100 karena di sini 5% ya. Sama dengan 210.000 karena kan preminya sama nih, sama kayak yang ada di atas gitu. Jadi gaji Beri kali 5 per 100 sama dengan 210.000. Tinggal pindah ruas aja, yang kali jadi bagi, yang bagi jadi kali. Berarti 210.000 dikali 5 dibagi 100 dikali 100 bagi 5 kebalik guys gitu ya. Nah kayak gini. Jadi ini kan kalau dicoret gini ya, ini ya 20 gitu ya. Jadi 420 gitu ya, 4.200.000 ya, 4.200.000 untuk gaji Beri gitu. Nah, di sini yang selanjutnya ada soal untuk Google AdSense yang pernah di-spill teman-teman, katanya ada nih soal Google AdSense itu ya, ngitung pendapatannya yang diterima itu berapa gitu. Nah, ini coba aku buatin soalnya seperti ini. Pada 1 Mei 2023, channel YouTube Ali Mahmudan sudah dinyatakan lolos monetisasi dan mendapatkan iklan dari YouTube. Pihak YouTube akan menampilkan iklan di setiap awal video ya. Iklan di setiap awal video ya. Dan jika video yang diunggah durasinya lebih dari sama dengan 8 menit, maka akan ditampilkan satu iklan lagi yang berbeda di sela-sela video. Nah, jadi kalau misal si Ali nih ngupload video lebih dari sama dengan 8 menit, minimal 8 menit gitu ya, berarti 8 menit, maka nanti orang yang nonton di video Ali itu bakal mendapatkan 2 iklan. Iklan pertama ada di bagian awal video, iklan kedua di sela-sela video ya. Pokoknya satu iklan lagi, entah itu nanti YouTube naruhnya di mana terserah gitu ya. Yang penting nanti bakal muncul lagi satu iklan gitu ya. Diketahui pendapatan per iklan sekali ditonton atau tayang sebesar Rp10.000. Pada 2 Mei 2023, Ali mengunggah sebuah video berdurasi 2 menit. Ya. Kemudian 3 Mei, Ali mengunggah video lagi berdurasi 5 menit. Lanjut, Ali terus konsisten mengunggah sebuah video setiap harinya sampai tanggal 13 Mei 2023. Dengan durasi video yang diupload setiap harinya membentuk deret aritmatika. Diketahui semua penonton video tersebut selalu menonton videonya tanpa dilewati atau di skip, jadi ditonton terus dari awal gitu ya, dan ditonton sampai habis durasinya, alias ditonton dari awal sampai akhir tanpa ada yang di skip gitu. Jika jumlah tayangan per videonya adalah 50.000 kali ditonton atau tayangan, maka berapa estimasi pendapatan YouTube channel Ali Mahmudan gitu. Nah, jadi di sini kita bisa breakdown nih teman-teman ya. Yang pertama di sini tadi
videonya itu dia bakal buat video yang membentuk suatu deret aritmatika gitu ya. Satu barisan aritmatika gitu ya. Satu barisan aritmatika ding ini ya. Ini salah nulis, ini barisan aritmatika gitu ya. Membentuk satu barisan aritmatika. Terus kemudian di sini itu yang pertama dia nguploadnya 2 menit ya. Berarti A-nya 2 menit. Terus kemudian U2-nya atau ya suku kedua dia itu 5 menit gitu. Jadi otomatis bedanya adalah U2 min U1. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Ini bedanya. Nah, jadi otomatis di tanggal 6 dia itu bakal buat video berdurasi 8 menit ya. Ini kecoret guys, tapi kelihatan ya guys ya. Jadi A plus 2B sama dengan 2 plus 2 kali 3. 2 ditambah 6 sama dengan 8 menit. Nah, terus kalau kita lihat lagi nih, di sini kan udah dibilangin nih, iklannya itu kalau semisal lebih dari sama dengan 8 menit, maka akan ditampilkan satu lagi iklan yang berbeda di sela-sela video. Jadi otomatis di hari pertama sama hari kedua, yaitu di 2 Mei dan juga 3 Mei, mana nih ya, 2 Mei dan juga 3 Mei, dia kan durasinya cuma 2 menit dan juga 5 menit. Otomatis orang yang nonton itu bakal mendapatkan satu iklan saja ya. Bakal melewati satu iklan saja, bakal nonton satu iklan aja. Tetapi setelah tanggal 3 Mei, which is itu tanggal 4 Mei sampai nanti tanggal 13 ya, sampai tanggal 13 Mei, dia itu bakal, orang-orang yang nonton itu bakal dapat 2 iklan. Alias di U3 sampai U12 itu mereka bakal dapat yang namanya 2 iklan gitu guys. Ya, bakal dapat yang namanya 2 iklan ini. U3 sampai U12 bakal dapat 2 iklan. Nah, ini kenapa U12 meskipun di sini tanggal 13 kan dia mulainya dari tanggal 2 guys. 2 Mei itu U1. Berarti otomatis kalau tanggal 13 atau 13 Mei berarti dia U12 ya, kayak gitu. Karena mulainya kan 2, tanggal 2, bukan tanggal 1, kayak gitu. Paham ya guys ya? Nah, jadi nanti kita bisa ngitung dengan 2 macam perhitungan ya. Ketika dia cuma nonton 1 iklan dan dia nonton 2 iklan, kayak gitu. Nah, karena di sini dia membentuk deret aritmatika, barisan aritmatika yang otomatis setiap harinya pasti dia bakal nambah ya menitnya. Berarti untuk menit yang U4 berarti kan dia nanti A plus 3B ya. Berarti kan 2 plus 3 dikali 3, 9 ya berarti ya. 9 ditambah 2 sama dengan 11 menit. Nah, otomatis dia kan bakal nambah-nambah terus tuh menitnya gitu ya. Pasti bakal lebih dari 8 menit. Nah, otomatis dia kan pasti dapat 2 iklan gitu ya nanti mereka yang nonton. Jadi di sini untuk U3 sampai U12 itu dia dapatnya 2 iklan. Sedangkan untuk yang U1 dan U2 hanya 1 iklan. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Untuk pendapatan untuk 2 hari pertama yang cuma dapat 1 iklan, itu nanti ngitungnya seperti ini, yaitu 2 dikali 1 dikali 10.000 dikali 50.000 sama dengan 1 juta. Ya, kenapa di sini 2? Karena ini adalah 2 hari. U1 dan U2 berarti kan tanggal 2 Mei dan tanggal 3 Mei itu kan 2 hari. Jadi 2 hari dikali dengan 1 iklan saja, terus dikali dengan pendapatan per iklannya 10.000, terus dikali dengan setiap yang nonton videonya itu 50.000 ya, 50.000 kali ditonton. Jadi ada 50.000 kali orang yang nonton iklan per videonya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi 50 dikali 10.000 ini biayanya, dikali pendapatannya, dikali 1, dikali 2. Jadi totalnya adalah 1 juta untuk 2 hari pertama. Terus untuk U3 sampai U12 atau mereka bakal mendapatkan 2 iklan, nanti ngitungnya berbeda lagi, yaitu 10 hari. Ya, 10 hari. Kayak gini. Nah, 10 hari. 10 hari ya teman-teman ya, 10 hari, karena kan U3 sampai U12 ini kan 10 hari nih, gitu kan. 10 hari, terus dia bakal dapat 2 iklan, dikali 2 iklan, dikali 10.000 pendapatan per iklan, dikali 50.000, karena jumlah yang nonton per videonya itu 50.000, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 10 juta.
Jadi total estimasi pendapatan di channel YouTube Ali Mahmudan dari tanggal berapa tadi? 2 Mei sampai 13 Mei 2023 itu 1 juta ditambah 10 juta, yaitu ada sebanyak sebesar 11 juta rupiah gitu. Nah, gitu ya guys ya. Ini gampang lah ya guys ya. Terus kemudian ini kata teman-teman Twitter gitu ya, teman-teman X gitu. Itu ada soal statistik yang keluar yang gampang-gampang gitu. Ini ada 2. Ini ada menghitung rata-rata atau mean ya. Dari data ini ya. Ya kalau rata-rata gampang lah ya, kita tinggal jumlahin ya. Semuanya kita tinggal jumlahin, terus kita bagi jumlah datanya ini ada berapa sih? Ternyata jumlah datanya ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi 1273 bagi 9 sama dengan 141,44. Ya, ini gampang. Terus ini, jika rata-rata dari 3, 2, P dan Q adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, P dan Q adalah titik-titik. Jadi cara ngitungnya juga gampang ini ya. Cara menghitung rata-rata kan berarti jumlah semua terus dibagi dengan jumlah keseluruhan gitu ya. Nah, di sini udah diketahui ya nilainya itu 5 untuk rata-rata untuk data pertama ini, yaitu 3 plus 2 plus P plus Q dibagi 4 karena jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Sama dengan 5, maka kita bisa cari nih nilai P sama Q-nya itu berapa, nilai P plus Q ya, yaitu 5 plus P plus Q sama dengan 20 ya, karena ini kan pindah ruas ke sini ya, pindah ruas ke sini, 4 kali 5 sama dengan 20, jadi P plus Q sama dengan 20 dikurangi dengan 5 ya, sama dengan 15. Oke, kita lanjut, terus kita hitung nih nilai rata-rata dari P Q 4 sama 5 ya. Jadi 4 plus 5 plus P plus Q dibagi 4. Nah, P plus Q ini kita udah tahu nih hasilnya itu 15. Jadi kita tinggal substitusi ya. P plus 4 plus 5 plus P plus Q itu 15 masuk ke sini. 4 plus 5 itu 9 ditambah 15 sama dengan 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, udah ketemu hasilnya. Oke, gampang ya. Lanjut, selanjutnya grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX min 1 memotong sumbu X di titik setengah, 0 dan min sepertiga, 0. Fungsi tersebut mempunyai nilai ekstrem. Nah, kita kan mau nyari nilai ekstrem nih. Nilai ekstrem itu kan bisa maksimum sama minimum ya. Nah, jadi kita bisa cari dulu nih nilai A, B sama C-nya. Di sini kan udah tahu nih nilai C-nya itu minus 1. Ya, kita cari nilai A sama B-nya dulu. Nah, karena di sini itu dia memotong sumbu X di titik ini ya, otomatis ini kan X-nya setengah, Y-nya 0. Ini yang X2-nya juga min sepertiga, Y2-nya 0 juga kan. Nah, jadi kita bisa masukin ke dalam sebuah persamaan seperti ini jadinya ya. Nah, terlebih dahulu kita hitung dulu nih. X min setengah dikali X plus sepertiga sama dengan 0. Nah, ini kenapa jadinya seperti ini? Ya, karena kan tadi kan X-nya itu kan setengah sama min sepertiga kan ya, jadi ketika kita udah tahu X1 sama X2 nya itu berapa, jadi kita tinggal buat persamaannya kayak gini, X dikurangi setengah X plus sepertiga gitu. Kenapa ini jadi min, kenapa ini jadi plus ya, karena kan kalau misal untuk mengubah X1 sama dengan setengah, ini kan berarti kan X min setengah sama dengan 0, X sama dengan setengah gitu kan, jadi hasilnya X1 sama dengan setengah. Yang ini kan berarti X plus sepertiga sama dengan 0, X sama dengan min sepertiga gitu kan. Nah, jadi itulah alasannya kenapa hasilnya kayak gini yang di bawah gitu. Jadi intinya kalau yang di sini plus, ini diubah jadi min, yang di sini min diubah jadi plus gitu ya. Terus tinggal kita kaliin, mancur kayak gini. Ini kali ini, terus kemudian ini kali dengan ini gitu ya, teman-teman paham lah ya pasti ya. Jadi ini kan udah ketemu hasilnya kayak gini nih ya, kita kali dengan 6, kita kali dengan 6 gitu ya, karena ini kan ada seper-sepernya, kita kali dengan 6, jadi hasilnya 6x kuadrat min x min 1. Nah, di sini kita udah tahu nih hasilnya untuk A-nya itu 6 ya, terus untuk B-nya itu min 1, untuk C-nya min 1. Kita coba lihat di sini tadi di atasnya C-nya juga min 1, berarti udah bener ya gitu. Nah, terus kita bisa lihat nih, karena nilai A-nya itu lebih dari 0 bernilai positif, maka parabola akan terbuka ke atas sehingga ekstremnya adalah minimum ya gitu ya. A-nya ini loh guys, A-nya itu kan 6
ya. Jadi dia kan lebih dari 0 ya, kayak gitu. Jadi dia itu terbuka ke atas gitu parabolanya. Jadi ekstremnya itu minimum gitu guys. Dan rumusnya adalah YP sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya itu tadi min 1 ini ya. Min 1 kuadrat sama dengan 1, min 4 dikali 6 A-nya, terus C-nya min 1, 6 kali min 1 sama dengan min 6 kali min 4 sama dengan plus 24 ya. Plus 24 plus 24 plus 1 plus 25, terus di bawah ini 4 kali A 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi kalau dijadiin pecahan campuran sama dengan 1 per 124 atau 25 per 24 gitu. Jadi jawabannya apa guys? Jawabannya adalah ini ya, minimum D 1 per 1 per 24 atau 25 per 24 minimum ya, ekstrem minimum. Oke, terus lanjut. Sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 1 meter setiap kali setelah memantul, bola itu mencapai ketinggian 1 per log 25 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Panjang lintasan yang ditempuh bola itu sampai keadaan berhenti adalah titik meter. Nah, ini pasti teman-teman udah diajarin di pas sekolah ya, karena dari zaman aku dulu udah diajarin, tapi mungkin ini soalnya diganti sama log gitu aja ya. Nah, jadi lintasan yang ditempuh bola tenis tersebut terdiri dari 2 lintasan ya teman-teman, yaitu lintasan naik dan lintasan turun, sehingga dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, untuk lintasan naik sebagai berikut. Lintasan naik sama dengan 1 plus 1 per log 25 plus 1 per log 25 kuadrat plus seterusnya. Merupakan deret geometri tak hingga suku pertama A sama dengan 1 dan rasio R sama dengan 1 per log 25, sehingga panjang L naik dapat dihitung dengan rumus L naik sama dengan A per 1 min R sama dengan 1 per 1 min 1 per log 25 sama dengan log 25 per log 25 min 1. Nah, jadi teman-teman, kalau bola dijatuhin kan gini nih, neo gitu ya, terus dia bakal mantul lagi, mantul ke bawah lagi, terus mantul lagi, terus mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi sampai dia berhenti gitu kan. Nah, bola pertamanya di sini gitu. Terus dia bakal memantul ya. Terus bolanya sampai ke sini. Terus dia bakal memantul lagi gitu kan. Gitu guys. Nah, jadi ketinggiannya ini yang pertama adalah 1 meter gitu. Terus kemudian setiap kali setelah memantul, bola itu mencapai ketinggian 1 per log 25. Kecoret guys. 1 per log 25 ya guys ya. Mohon maaf ya. Ini 1 per log 25. Dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Jadi ketinggiannya itu ini tuh 1 per log 25 dari 1 meter. Nah, ini 1 per log 25 dari tinggi ini gitu dan seterusnya. Kayak gitu sampai dia berhenti alias ketinggiannya 0 gitu ya, teman-teman gitu. Nah, jadi kalau di total ini sama ya. Ini kita cari L turunnya berapa, yaitu A per 1 min R sama dengan ini ya. Tinggal A-nya dimasukin, 1 per L-nya tadi 1 per log 25, hasilnya seperti ini. Terus kita tinggal nambahin lagi L naik plus L turun ya. Hasilnya seperti ini ya. Pokoknya nanti teman-teman hitung-hitung aja caranya kayak gini ya, teman-teman. Gini dan ketemulah hasilnya 1 plus log ini basis ya. Kalau ada di bawah gini itu berarti dia basis atau A di sini gitu ya, sama aja gitu ya. Tapi A-nya ini ada di sini gitu. Log jadi ini bacanya 2,5 log 100 meter gitu. Gitu guys. Ini diketahui efek sama dengan log 5. Ini sebenarnya 5-nya di sini ya. Kalau teman-teman nggak paham, ini tuh sama kayak basis yang A itu loh guys, di sini itu loh. Nah, gitu. Jadi efek sama dengan 5 log X plus 5 plus akar 3 dari X kuadrat plus 25 dan GX sama dengan 9 log X plus akar dari 5 log 5 kali 3 log akar X. Maka nilai dari F0G81 adalah, nah ini adalah fungsi komposisi ya guys ya. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa F0G X itu sama dengan F GX ya, sama saja. Jadi F0G81 sama dengan FG81. Nah, kita bisa cari dulu nih nilai G81-nya.
yaitu 9 log 81 plus 53 kali 3 log akar 81. Kalau di sini itu sama dengan 9 log 9 kuadrat ya plus akar 50 kali 3 log akar 3 pangkat 4. Jadi nanti kalau dihitung-hitung lagi tinggal di keluar-keluarin gitu ya. Berarti 3 pangkat 4 itu kan diakarin berarti tinggal 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat ya berarti 9. Ini berarti 100 ya 9 itu kan 3 kuadrat ya. Berarti 2-nya nanti naik ke sini gitu ya, pindah ke depan jadi 2 kali 50 sama dengan 100. Terus kemudian 100 ini log 3 log 3 berarti hasilnya 1 ya. Berarti 1 kali 100 ya ini 1 ya, 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 10 sama dengan 12 gitu. Nanti teman-teman kalau nggak paham tinggal dicermati lagi aja gitu ya. Untuk yang aku jelasin karena mungkin di sini aku nggak tulis secara detail gitu ya teman-teman ya. Nah, terus yang ini kita tinggal masukin FG81 ya. Karena nilai G81-nya adalah 12, jadi nilai F-nya itu tinggal masukin 12 ini ya. G81-nya gitu. Jadi 5 log 12 plus 13 plus akar 12 plus 13. Jadi jawabannya adalah 5 log 25 plus akar 25. Jadi 2 plus 5 sama dengan 7. Jadi F0G81 hasilnya adalah 7. Ya, ini masih gampang sebenarnya teman-teman, tapi mungkin teman-teman lihatnya udah ribet dulu ya, padahal cara ngerjainnya itu gampang gitu ya. Gitu, cuma itu dibuat agak ribet aja soalnya gitu. Tapi cara jawabnya gampang kok yang itu tadi. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Ini ada flowchart ya. Jika diberikan X sama dengan 6, apakah hasil dari algoritma dalam flowchart atau pseudocode berikut gitu ya. A6, B15, C21, D tidak ada output. Nah, ini jawabannya udah benar teman-teman ya, yaitu 21. Ini jawabannya ya. 21. Ini udah benar. Nah, cara ngerjainnya gampang banget ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat aja perintah di sini. Di sini kan artinya itu, di sini itu nilai I pertama sama dengan 0 dan nilai sum pertama itu sama dengan 0. Jadi nilai awalnya itu segini gitu ya. Terus kemudian input X, berarti X ini akan diinput nilai ini. Oh my god. Ini kecoret guys. X-nya akan diinput nilainya 6 gitu ya. Gitu guys, X-nya akan diinput nilainya 6 gitu. X-nya akan diinput nilainya 6 gitu kan. Nah, jadi X-nya ini nanti akan berubah jadi 6 gitu untuk X-nya. Ya, kayak gitu. Terus kemudian di sini kita masuk lagi ke panah yang selanjutnya atau ke alur yang selanjutnya. Jika I kurang dari X atau I ini ya, I awal kurang dari X berarti 0 kurang dari 6, maka ketika hasilnya benar atau true, maka dia masuknya ke sini. Ketika hasilnya false, maka dia bakal masuknya ke sini. Nah, ketika dia true, dia kan berarti I sama dengan I awal plus 1. Terus sum sama dengan sum awal plus 1 plus I gitu ya. I-nya ada di sini berarti ya. Gitu guys, paham ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus kemudian masuk lagi nih guys, masuk lagi. Ketika udah selesai nih, ini masuk lagi ke sini ya. Hitung lagi nih, ditanyain lagi gitu ya. Apakah si I ini masih kurang dari X gitu. Kalau semisal dia masih kurang dari X, masuk lagi ke sini sampai seterusnya. Dia bakal upek-upek ke sini gitu ya, guys. Dia bakal looping gitu ya. Dia bakal berputar-putar terus di sini gitu ya. Jadi sampai kapan program ini bakal berhenti gitu ya. Sampai dia hasilnya false. Nah, kayak gitu. Jadi tentu teman-teman bakal tahu hasilnya berapa. I berapa yang dia pasti bakal berhenti. Karena nilai X-nya 6, berarti otomatis I-nya harus 6. Kalau misal dia mau hasilnya false gitu. Jadi otomatis teman-teman harus ngitung nilai I ini sampai sama dengan 6 ya. Ini I sama dengan 6. Kayak gitu. Nah, teman-teman tinggal hitung aja tuh I sama dengan 6 berapa hasilnya gitu ya nanti. Nah, terus kita hitung dulu nih. I sama dengan 0 itu hasilnya seperti ini. I plus 1 berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Sum 0 plus 1 karena ini kan tadi sum plus I ya, berarti sumnya tadi 0 plus I-nya 1 ya. I-nya di sini 1.
berarti sama dengan 1 gitu. Terus kita lanjut, I sama dengan 1, berarti 1 plus 1 sama dengan 2 ya. Terus sama dengan 1 plus 2, 3. I sama dengan 2, I sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3, sama dengan 3 plus 3 sama dengan 6, sampai seterusnya. I sama dengan 5, itu I barunya itu ketemunya 6 gitu ya. Jadi udah mentok sampai situ, karena ketika I nya ketemunya 6, nanti sumnya kan 15 plus 6 sama dengan 21 nih, udah ketemu. Nah, terus otomatis nanti kalau I-nya dibawa ke sini, dia pasti bakal false ya, karena 6 kurang dari 6 itu false gitu ya. Kalau 6 itu ya sama dengan 6, atau kurang dari sama dengan 6 gitu ya. Karena ini kan kurang dari, berarti dia false. Kalau false berarti dia di sini bakal disuruh show sum, disuruh nampilin hasil dari sum ya. Sumnya di sini ketemunya 21. Udah N ya, selesai gitu. Jadi hasilnya adalah 21. Udah segampang itu guys ya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu aja guys untuk soal-soal yang kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar di gelombang 2 nanti. Oke teman-teman, sekian aja untuk soal kali ini. Nah, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih aku ucapin ke teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe di channel YouTube aku. Dan di notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Karena insya Allah di channel YouTube aku ini bakal banyak banget bahas mengenai jalur masuk di perguruan tinggi yang teman-teman inginkan, dan juga tips and trik tentang dunia perkuliahan. Jadi teman-teman langsung aja subscribe sekarang dan bunyi notifikasinya ya. Oke teman-teman, sekian aja dari aku. Terima kasih sekali lagi udah nonton ya. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.